Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Badri ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyayikhina wa muallimina wa asatizina, khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, wa khususan li muassisi hadzal majlisi أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بالدين والدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى حضرة النبي شيء لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت يا إلى الرجاء كوجها سائلا ويدا. وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل تعليمنا تعليما مباركا في طول حياتنا وجعله سببا لحسن الخاتمة في آخر عمرنا، والصلاة والسلام على طه محمد سيدنا وعلى آله وصحبه هم الفضلاء والكرماء. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ki Haji Dr. Anas Muhammad Ja'far, guru kita Bapak Ki Haji Zulfa Mustafa Muqarrabin Yusuf, Ustaz Abdul Hamid Mustafa Al-Hafiz dan Bapak Haji Basrain,
Ustadz Haji Muhammad Tahir dan segenap pengurus masjid Hidayatul Mukhlisin yang semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin Allah kita masih diberikan karunia nikmat Islam, iman, hidayah, taufik, sehat, afiat, sehingga bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di tempat ini mendapatkan cucuran rahmat, ilmu yang manfaat, ridho dan inayat. Allah berikan kepada kita keselamatan dari alam dunia sampai alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa bisanadil muttasili ilal imami muhaddisi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum wa qala alaihi salatu wassalam iza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashyi in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asaka Allahu ilaihi yaumal qiyamati. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila telah mati seseorang di antara kalian, maka diperlihatkan atasnya tempat duduknya di saat pagi dan juga di saat sore hari. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Jika keberadaan orang yang sudah mati itu tergolong orang calon penghuni sorga, maka ia menjadi calon penghuni sorga. Wa in kana min ahlin nar, dan apabila keberadaan orang yang mati itu tergolong calon penghuni neraka, famin ahlin nar, maka telah tersedia tempatnya di neraka. Yuqalu, dan dikatakan kepadanya, haza maq'aduka, inilah tempat dudukmu, hatta yab'asakallahu ilaihi yaumal qiyamah, sehingga engkau dibangkitkan oleh Allah padanya sampai hari kiamat. Matinya manusia ini sudah dipersiapkan bagaimana nanti ketika di akhirat. Jadi diperlihatkan tuh maq'ad, tempat tinggal, tempat duduk. Saya perlu sampaikan lagi, takut lupa. Ada maq'ad, ada majlis. Asal akar katanya adalah qa'ada. Ada lagi jalasa, sama maknanya tuh sinonim. Sinonim itu sama aja. Maknanya sinonim, maknanya sama. Muradib kalau dalam bahasa Arabnya namanya muradib. Maq'ad tempat duduk, majlis juga tempat duduk. Qa'ada duduk, jalasa juga duduk. Tapi ada perbedaan sedikit. Kalau yang namanya jalasa itu lebih mulia daripada qa'ada. Kenapa lebih mulia? Jalasa itu secara maknawi adalah duduk memang. Tapi ada perbedaannya sedikit aja. Kalau jalasa itu orang yang awalnya duduk di bawah pindah duduk di atas, itu jalasa. Ya. Kalau qa'ada yang awalnya duduk di atas pindah duduk di bawah, itu dalam bahasa Arab begitu. Sehingga yang namanya jalasa itu posisinya lebih mulia.
banyak digunakan dalam hal-hal yang bagus. Majelis Ulama Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, banyaklah majelis-majelis tuh, ya. Apalagi majelis taklim, ya, majelis zikir. Kalau maq'ad itu biasanya tempat-tempat yang kurang bagus, biasanya neraka. Ada hadis Nabi, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja orang yang menafsirkan Al-Qur'an menurut rasionya sendiri, telah disiapkan tempat duduknya di neraka, gitu. Jadi biasanya gitu, kalau qa'ada dari duduk di atas pindah duduk bawah, gitu ya. Kalau jalasa sebaliknya. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seseorang kalau sudah mati di dalam kuburnya, uridu alaihi maq'aduh, diperlihatkan, dipertontonkan, ditampilkan atas orang yang mati itu akan tempat duduknya, apakah surga ataukah neraka. Dengan cara apa? Dikembalikan ruh ini pada badannya. Bisa badan secara utuh, bisa juga separuh daripada badannya, ya, diperlihatkan. Kalau dia orang-orang baik, orang-orang yang solih atau solihah, nah diperlihatkan tuh surga tuh, ya. Kapan tuh? Bil ghadat wal asyi, di saat pagi dan juga di saat sore. Ghadat itu maknanya adalah pagi. Makanya sholat subuh itu maknanya banyak. Sholat subuh, sholat fajar, sholat ghadat. Sholat ghadat, sholat pagi. Wal asyi, dan juga di saat sore. Makanya ada sholat namanya sholat isya. Ada makan malam namanya asya. Jadi makan malam tuh asya. Kalau bahasa Inggrisnya dinner, ya. Jadi beda-beda tuh makan tuh dalam bahasa beda-beda, ya. Kalau makan pagi bahasa Arabnya futur, ya. Makan siang taghadda, makan sore itu asya, ya. Kalau kita kan sarapan, makan siang apa namanya? Ya makan siang, ya. Gitu. Bahasa Inggris juga kan beda-beda. Pagi itu breakfast, jam-jam gini makannya breakfast. Ntar siang lunch, sorenya dinner. Ya, bahasa Indonesia gitu ya. Mau tidur mindo, mau tidur namanya mindo. Udah bukan makan malam lagi kan, sore udah makan nih. Ini pagi sore nih. In kana min ahlil jannah, kalau orang yang mati itu tergolong calon penghuni surga, masya Allah. Pamin ahlil jannah, maka dipersiapkan tempatnya akan surga. Udah kelihatan tuh, ya, udah kelihatan. Surga udah dipertunjukkan pagi dan sore oleh Allah. Senang bagi orang-orang yang memang dia orang baik, diperlihatkan. Bukan apa namanya, surganya langsung, baru diperlihatkan gambar-gambarnya dulu. Ini. Baru ngeliat gambarnya aja udah enak tuh. Kayak orang mau pergi umroh, mau lihat pergi haji, baru ngeliat gambar Ka'bah udah nikmat, ya Allah, pantasnya enak kali. Tuh kan gitu ya. Dilihat gambar Masjidin Nabawi, pantasnya enak kali. Itu baru ngeliat gambarnya, belum berangkat tuh. Begitu juga surga nih. Bukan surga sesungguhnya dikasih, enggak, baru gambaran-gambaran kecil saja. Termasuk Al-Quran juga, itu kan gambaran-gambaran kecil daripada surga. Kita bisa baca dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Yasin. Inna ashabal jannatil yawma fi syugulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqi'un lahum biha fakihatu wa lahum. Nah, itu keindahan-keindahan surga sudah diperlihatkan, gambaran-gambaran minumannya. Bi'an harun min ma'in ghairi asinin,
wa fiha anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa fiha anharun min khamrin lazzatil lisyaribin wa fiha anharun min asalin musaffa. Baru gambarannya doang, belum sesungguhnya. Apalagi sesungguhnya luar biasa di surga. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Jadi kalau calon penghuni surga dilihat itu surga di dalam kuburnya. Ya. Tapi wa in kana min ahlin nar, nauzubillah. Kalau orang yang mati itu tergolong calon neraka, famin ahlin nar, maka tempatnya pun sudah dipersiapkan untuk ahli neraka. Nah, yang bisa mendapatkan surga atau neraka itu tergantung daripada perbuatan ketika hidupnya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas ibnu Malik, Rasulullah sabdakan yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidu yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Rasulullah sabdakan yatba'ul mayyita salasatun, akan ngikutin mayit ketika matinya diantar ke kubur 3 hal. Salah satu 3. Fayarji'u isnan, 2-nya balik pulang. Wa yabqa ma'ahu wahidun, yang tinggal tetap dengan dia 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh, akan ngikut yang mati itu apa? Keluarganya, hartanya, dan juga amalnya. Jadi 3 ngikutnya ke kuburan nih. Keluarga, kerabat, teman, sahabat, karib, semua ngikut, ngiringin tuh. Ya, mengiringi mayit tersebut atau jenazah tersebut. Termasuk juga hartanya, tuh ahluh, keluarga udah. Sekarang malu, harta. Harta juga nggak semua ngikut. Mobil yang dia senengin tuh Alphard, nggak ngikut. Justru mayitnya itu naik Afifi, punya musola atau Grand Max. Ya, Grand Max punya musol, udah gitu hadiah partai lagi. Dulu waktu hidupnya tuh orang nggak mau naik Grand Max, nggak mau naik APP, bantingannya keras katanya. Tapi begitu dia mati, terpaksa dia pakai itu, sambil juga dia minjem lagi kan punya musola. Ya, jadi Alphardnya kagak dibawa, Lamborghini-nya nggak dibawa. Dia pakai apa? APP musola. Semuanya tuh, ya. Sampai hal-hal yang dia cintai juga nggak ikut semua. Kan nggak ikut semua. Keluarganya emang ikut semua? Enggak ikut semua. Keluarganya ikut semua. Gitu. Ya, istrinya kadang-kadang kagak ngikut, suaminya kadang-kadang kagak ngikut di rumah, ya. Nah, maka faya wa amaluhu, dan juga amalnya nih. Amalnya. Tuh. Semua orang pasti punya hobi. Ya, makanya ada ucapan orang soleh namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini orang yang ucapannya luar biasa, ya. Banyak dikutip di dalam kitab Nasong Ibad, dalam kitab Tanbihul Muqtarin. Dia mengatakan nazartu ilal khalqi, aku banyak memperhatikan manusia. Fa izan kullu syahsin lahu mahbubun,
Ternyata setiap orang itu punya hobi, punya kesukaan, punya kecintaan. Ya. Apa yang dia suka, apa yang dia hobi, pasti masing-masing kita punya nih. Ada yang hobinya ini. Koleksi ini, kan gitu kan? Tapi ingat, fa iza wasala ilal qabri faraqahu mahbubah. Maka apabila ia sudah masuk ke dalam kubur, sampai di kuburan, maka dia berpisah dengan hal-hal yang dia cintainya. Apa kesukaan seseorang? Kesukaan kita ketika mati kagak ngikut, berpisah. Ya, dia punya kendaraan mewah, dia senang, gak dibawa. Yang doyan mancing, jorannya gak dibawa tuh. Ya enggak, yang doyan mancing, jorannya kagak dibawa. Yang senang main bulu tangkis, raketnya nggak dibawa. Ya, semua ditinggalkan. Apa aja, burung dia senang, burung apa tuh? Yang mahal lah, murai. Ya nggak dibawa. Jadi semua tuh fa iza wasala ilal qabri faraqahu mahbubah. Maka apabila sudah sampai ke kuburan, faraqahu, dia berpisah, nggak ada yang bisa masuk. Sampai tikar butut, tikar bekas bungkus tuh mayit dibawa pulang nggak? Bawa pulang. Sampai di rumah bertanya, tikar tadi mana tikar? Lah, gua kira lu yang bawa. Enggak, lu kali. Enggak, ambil lagi. Diambil lagi tuh ke kuburan. Lumayan buat tatakan main gaplek. Ini nih, masya Allah. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, faja'altu mahbubi hasanati litakuna fil qabri ma'i. Maka aku jadikan kesukaanku itu adalah kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, litakuna fil qabri ma'i, supaya amal-amal soleh itu, kebaikan-kebaikan itu selalu bersamaku nanti di kuburan. Betul kata Nabi itu. Jadi 3 ngikut, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya ngikut, kerabat ngikut, teman saudara ngikut semua. Harta ngikut juga, meskipun gak semuanya. Wa amaluhu, amalnya juga ngikut. Fa yarji'u ahluhu wa maluhu. Maka balik pulang, kagak terus balik pulang siapa? Keluarganya, hartanya, balik pulang. Udah nggak mau lagi kumpul dengan orang-orang yang sudah mati, nggak mau kumpul lagi. Jangankan di kuburan, masih di rumah aja udah diusir. Ini ada suami atau ada istri, kata Ustadz, Bu, Pak, mayitnya taruh di kamar dulu ya. Jangan, keluar. Padahal tuh belum dikuburin tuh, masih di rumah. Udah Bu, besok aja diurusin, mayitnya diurusin. Jangan, taruh dalam. Enggak, jangan, keluar. Gitu kan? Padahal dulu waktu pacarannya mah sehidup semati. Sehidup semati. Suaminya waktu pacaran bulan bintang apa pengen diturunin buat pacarnya. Tapi begitu sudah mati, nggak mau lagi duduk berdua, nggak mau lagi tidur berdua, pisah. Goodbye, ya, goodbye. Tuh, ditinggalin tuh. Termasuk juga harta, ya, harta kita nih yang kita senang, yang kita cari udak-udak pagi sore, yang kita sukai itu akan pulang juga. Orang kalau udah hobi, harganya berapa juga dibelain. Hobi ini kalau udah hobi, harganya berapa dibelain. Dulu pada masa-masa batu cincin, ada saya punya teman datang ke pusat batu di Jatinegara, apa namanya, pasar Rawa Bening. Itu batu 4 karat aja harganya 850 juta. Sampai bingung, udah kecil kayak gini. 4 gram, 4 apa sih istilah karat ya? Itu 850 juta.
dibeli tuh. Coba kalau bakal sodakoh masjid, mikir 4 bulan. Mikir nggak? Mikir 4 bulan, bisa-bisa cuma mikir doang, sedekah mah kagak. Tuh, ya. Itu pakai musyawarah dulu, ya sodako pakai musyawarah 3 bulan. Musyawarah dulu lama banget, ya. Ya. Nih kita akan tinggalkan nih. Istri cuma bisa nangis doang, ya. Istri cuma bisa nangis doang, meskipun tadi ngomongnya sehidup semati. Ya, sehidup semati, tapi enggak, ketika sudah itu udah habis sudah, termasuk harta, ya, termasuk harta, balik lagi pulang ke rumah, ya. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, yang tetap tinggal bersama si mayit itu adalah amalnya. Ini bahasa hadis Rasulullah ini menggunakan kata yatba, mengikut. Ya, bukan membawa, tapi mengikut. Ya kalau ngikut kan semuanya ngikut. Yang cakep ngikut, yang jelek ngikut, semua ngikut tuh amal-amalan. Ya, amal-amalan ngikut semua, bukan bawa. Kalau membawa mah enak. Ambil aja kebaikan, ngaji, baca Quran, sholat, puasa, sedekah, itu yang kita bawa. Sementara yang jelek kita buang-buangin. Itu kalau membawa, tapi karena ngikut semuanya akan ikut. Yang bagus ikut, yang kagak bagus juga ikut. Itulah kondisinya. Nah nanti tergantung tuh, kalau amalnya bagus, ya maka yang diperlihatkan itu adalah sesuatu yang bagus, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada lagunya tuh, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ada lanjutannya tuh, tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Tuh nggak ada gunanya tuh. Harta, kawan kita, kerabat kita udah nggak ada gunanya, nggak bisa nolongin. Mikirin dirinya sendiri aja bingung. Tapi ada, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Tuh, cuman amal yang bisa membela kita. Ini boleh nih, lagu-lagu kidung-kidung kayak gini dibaca, lagi nungguin jamaah majelis taklim, baca tuh. Ya, boleh nggak, ibu-ibu? Tapi jangan lagi jenguk orang sakit di nyanyi. Orang sakit dinyanyiin gituan. Ya, lagi sakit nyanyiin, ngomelin kita. Nggak apa-apa dengar lagu-lagu kayak gitu. Jangan haredang, panas. Ya panas sudah. Iya. Nih lagu-lagu kayak gini untuk memberikan motivasi di dalam diri kita ini, untuk semangat melakukan ibadah, agar kita ketika mati yang mengikuti amal-amal baik. Ini hadis Rasulullah, masya Allah, diperlihatkan, lihatkan surga, lihatkan neraka, tergantung orangnya. Yang enak diperlihatkan gambaran-gambaran surga. Ya tadi tuh orang mau umroh, pembimbing umrohnya masang slide. Oh, suasana Mekah begini, ya kan? Nah, ini padang Arafah gini, dikasih gambar enak tuh, masya Allah, enak amat. Padahal belum ke sana tuh, ya kan? Pakai slide difilmin gitu, ya kan? Dikasih tahu, ini bu, ini Masjidil Haram, ini Masjid Nabawi, ini Arafah, ini Mina, ini disebut itu. Ketika diberikan bimbingan untuk melaksanakan umrah atau haji, udah ada rasa enak di dalam hati. Padahal belum wujud masjidnya, belum wujud tanah sucinya, baru dilihat di film doang. Ya, saya kalau itu seringnya nonton Mekah.
Di televisi berkata enak, kita ngeliat ada orang lagi pada tawaf, ya kan? Tawaf enak. Itu ada keindahan tertentu gitu buat kita ngelihat yang seperti itu. Termasuk juga kalau neraka. Misalkan kita ditunjukin nih orang yang lagi dieksekusi mati, bodoh. Jadi film orang yang lagi dieksekusi mati, serem apa enggak tuh? Ya Allah, takut kita, takut. Misalkan kita punya giliran bakal dieksekusi, ngelihat orang yang lagi dieksekusi, ada kan rasa takutnya. Dia akan ada rasa takut, itulah baru ngelihatnya itu, apalagi merasakannya. Begitu juga surga dan neraka, baru saja dilihat surga udah ada kesenangan. Neraka ya udah bingung dah. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan kepada kita ini irsyadat, dan ditunjukkannya bukan sehari dua hari. Sampai kapan? Kata Rasulullah, hatta yab'atsakallahu ilaih, sampai engkau dibangkitkan, ya, sampai engkau dibangkitkan nanti sampai kiamat. Tiap hari dikasih tahu, sampai dibangkitkan. Kapan? Yaumal kiamati, sampai hari kiamat. Ini jelas nih, ya, jelas sekali nih perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang ingkar kepada Allah. Gimana kalau campuran, amal nyampur, ada bagus, ada jelek. Nah, ini alhamdulillah, biiznillah, dengan berkat keberkahan menjadi umat Rasulullah SAW. Kalau amalnya tahu saru apa ya, nggak jelas, ada yang bagusnya, ada yang jeleknya. Fayara maq'aduhu fil jannah, diperlihatkan tempatnya sorga. Kalau ada amal baik, ada amal buruk, ini bakal menjadi tempat kamu nanti, ya, tempat kamu ini gitu. Kalau tempatnya bagus, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Kalau tempatnya diperlihatkannya adalah neraka. Itu tadi tuh nasihat Hatim Al-Asam. Dia memperhatikan banyak manusia, ya. Faizan kullu syahsin lahu mahbub, setiap orang itu memiliki idola, memiliki kesukaan, memiliki kecintaan. Tapi faiza wasala ilal qabri faraqahu mahbubah, kalau sudah masuk ke kuburan, dia akan berpisah dengan hal-hal yang dia suka, hal-hal yang dia cintai. Faja'altu mahbubi hasanati, maka aku jadikan atau aku tempatkan kecintaanku itu kepada kebaikan-kebaikan. Litakuna fil qabri ma'i, supaya kebaikan-kebaikan itu tetap bersamaku di dalam kubur. Kalau Yahya bin Mu'az bin Ja'far Ar-Razi pernah mengatakan, tuba liman bana qabrahu qabla ayyudkhilahu, untung orang yang lebih dulu membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalam. Dia bangun kuburnya bukan dalam arti digali, bukan. Dia persiapkan hal-hal yang bisa menyenangkan ketika di alam kubur, ya. Itu kata Yahya bin Mu'az bin Ja'far Ar-Razi. Karena kalau setiap orang yang udah